Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 91 sampai dengan halaman 95. Dengan jatuhnya kota Saragossa maka hilanglah salah satu di antara penghalang-penghalang yang terakhir antara negeri Spanyol dengan negeri Perancis. Tetapi pegunungan Pirenea masih ada lagi. Musa tidak pernah melalui pegunungan ini, sungguh pun di antara penulis-penulis sejarah Arab ada yang berkata demikian, dan ada pula yang menaruh harapan supaya Musa menerobos negeri orang-orang Perancis itu dan bekerja sama dengan Khalifah di Damasik melalui Konstantinopel. Walaupun merupakan suatu pikiran yang berlebih-lebihan dan di luar batas, namun mungkin jugalah ada timbul niatan dari para penyerbu Arab itu, yang tentu belum beberapa besar, pengetahuannya tentang ilmu bumi benua Eropa, untuk menerobos seluruh benua Eropa sambil berperang. Sebenarnya yang pertama melalui pegunungan itu DAM tahun 717 atau 718 ialah pengganti Musa yang ketiga, Al-Hur, Ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi. Tertarik oleh harta-harta yang terpendam dalam bihara-bihara dan gereja-gereja Perancis dan didorong oleh timbulnya kegaduhan-kegaduhan antara pejabat-pejabat tinggi dalam istana Ahalla Merovingia dan para patih Aquitania, Renaka Al-Hur memulai penyerbuan ke sana, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya bernama Al-Sam ibn Malik Al-Hawlani. Dalam tahun 72 Al-Sam menaklukkan Septimania, yang merupakan daerah takluk dari kerajaan Gothia, barat yang sudah dihancurkan itu. Selanjutnya ia merebut Narbonne, yang kemudian diubah menjadi suatu kubu yang kuat dan gudang penyimpanan senjata dan perbekalan. Tetapi serangan yang dilakukannya dalam tahun berikutnya terhadap kota Toulouse, tempat kediaman Patih Eudo dari Aquitania, gagal sama sekali karena perlawanannya yang hebat. Disinilah Al-Sam mati syahid, artinya ia gugur dalam peperangan melawan orang yang masih kafir. Kemenangan pertama yang besar melawan kaum muslimin ialah kemenangan yang dicapai oleh seorang pangeran Jerman. Kampanye-kampanye selanjutnya yang dilakukan oleh kaum muslimin di seberang pegunungan Pirenea tidak memberikan hasil apa-apa. Ekspedisi yang terakhir dan yang terbesar ke arah utara ialah ekspedisi yang dipimpin oleh Abd ar-Rahman ibn Abdullah al-Ghafiqi, pengganti Al-Sam sebagai gubernur Spanyol. Ia maju dari bagian barat pegunungan Pirenea, yang berhasil dilintasinya dalam tahun 732. Setelah ia mengalahkan Patih Eudo di pinggir-pinggir sungai Garonne, ia pun menyerbu kota Boideaus dan membakar gereja-gereja dalam kota itu. Sesudah membakar sebuah gereja tua di luar tembok-tembok kota Poitiers, ia menerobos terus ke sebelah utara sampai daerah sekitar kota Tours. Sebagai tempat makam dari Santa Martin, penyebar Injil dalam kalangan bangsa Gallia, maka kota Tours itu adalah semacam ibu kota keagamaan bagi bangsa Gallia. Yang menjadi sasaran terutama dari para penyerbu itu ialah barang-barang peninggalan Santa Martin yang dipandang orang suci itu, antara kota Tours dan Poitiers, di mana sungai Cluin dan Vienne bertemu. Disitulah Abd al-Rahman bertemu dengan Karel Martel, pejabat tertinggi dalam istana Ahalla Merovingia, kepada siapa Eudo meminta bantuan. Karel adalah seorang yang gagah berani, sebagai yang dibuktikan oleh namanya Martel Martil, palu-palu, yang diterima olehnya kemudian. Telah banyak musuh-musuh yang ditaklukkannya dan Patih Eudo, yang merdeka dan berdaulat sendiri di Aquitania, diwajibkan olehnya supaya dalam namanya mengakui kedaulatan Perancis Utara. Sungguh pun tidak resmi, tetapi yang sebenarnya memerintah sebagai raja ialah Karel, anak yang tidak sah dari seorang bernama Pipin dari Heristal. 7 hari lamanya tentara Arab di bawah pimpinan Abdal Rahman berhadap-hadapan dengan pasukan Perancis di bawah pimpinan Karel, yang sebagian besar terdiri dari pasukan berjalan kaki, berpakaian kulit anjing liar dan rambut panjang yang didandan terurai sampai ke bahu dengan gelisah mereka semua nantikan saatnya pertempuran akan mulai. Sebelum pertempuran terjadi, terlebih dahulu berlangsung beberapa perkelahian kecil-kecilan. Akhirnya pada suatu hari Sabtu dalam bulan Oktober tahun 732 pemimpin tentara Arab mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran. Tentara Perancis yang dalam kesengitan pertempuran itu membentuk suatu bujur sangkar yang berlobang, untuk meminjam kata yang dipakai oleh seorang penulis sejarah barat, berdiri bahu-membahu. Kokoh bagaikan tembok batu, tidak bergerak seperti segumpal air batu, pasukan berkuda Arab yang tidak berapa kuat itu kandas sama sekali terhadap mereka. Dengan tidak mengundurkan diri biar setapak kaki pun, mereka memancungi semua pihak lawannya yang berani mendekati dengan pedang mereka. Di antara korban-korban turut juga didapati Abd al-Rahman sendiri. Akhirnya malam pun tiba, malam yang remisah kedua belah pihak.
Setelah fajar menyingsing pada esok harinya, kesunyian yang didapati pada perkemahan-kemahan tentara Arab adalah sedemikian rupa, sehingga Karel mula-mula menyangka bahwa pihak lawannya sedang melakukan suatu tipu muslihat. Para siasat pun disuruhnya untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Di bawah perlindungan malam yang gelap gulita, dengan diam-diam tentara Arab itu meninggalkan perkemahan-perkemahan mereka dan pergi menghilang. Karel merebut kemenangan. Cerita-cerita dongeng di kemudian hari membunga-bungai peristiwa di Poitiers atau Tours itu, dan sangat melebih-lebihkan artinya dalam sejarah. Tetapi bagi Kristen Eropa peristiwa ini berarti suatu titik peralihan dari kemenangan-kemenangan kemiliteran Muslim. Gibbon, demikian pun beberapa ahli sejarah sesudah ia, menulis, bahwa seandainya orang Arab menang pada pertempuran ini, maka di kota Paris dan London akan berdirilah masjid-masjid di atas tempat gereja-gereja sekarang berdiri, dan Quran sebagai ganti Injil akan diuraikan di Oxford serta pada pusat-pusat pengetahuan lainnya. Bagi berbagai ahli sejarah modern maka pertempuran di Tours ini adalah suatu pertempuran yang menentukan dalam sejarah. Sebenarnya pertempuran di Tours itu tidak ada menentukan apa-apa. Kelompok-kelompok Arab Berber yang sudah berada lebih dari 1000 mil jauhnya dari titik permulaan di Gibraltar, telah menemui keberhentiannya yang sewajarnya. Tenaga pendorongnya telah hilang dan sudah menghabiskan kekuatan napasnya sendiri. Perselisihan-perselisihan serta iri hati antara kedua elemen kebangsaan yang didapati dalam ketentaraan ABD Al-Rahman mulailah merusak semangat pasukan-pasukan itu. Di dalam kalangan orang Arab sendiri tidak didapati kesatuan perasaan dan tujuan. Benar kaum muslimin itu sudah terbendung pada tempat tersebut di atas di negeri Perancis, tetapi penyerbuan-penyerbuan mereka masih berjalan terus pada tempat-tempat yang lain. Dalam tahun 734 umpamanya mereka menaklukkan Avignon, 9 tahun kemudian mereka merampas kota Lyon, dan mereka tidak melepaskan Narbonne, pangkalan yang strategis bagi penyerangan-penyerangan yang mereka lakukan sebelum tahun 759. Nyatalah, bahwa bukan kekalahan di Tours itu yang sebenarnya menjadi sebab terhentinya dorongan-dorongan kemajuan Arab, akan tetapi pertempuran tersebut telah menentukan batas yang terjauh dari kemenangan tentara Muslim. Pada tahun 732 genaplah 100 tahun telah berlaku setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kini para penggantinya sudah menjadi pemenang-pemenak dari suatu imperium yang terbentang dari Teluk Biskaje hingga ke Sungai Indus, dan dari Danau Aral dan perbatasan-perbatasan Tiongkok hingga hulu Sungai Nil. Kota Damasik, yang menurut cerita samar-samar dimasuki oleh Nabi semasa mudanya, karena beliau hanyalah sekali saja hendak melihat Firdaus, kini menjadi ibu kota dari imperium yang amat berkuasa itu. Pada pusat kota itu berdiri istana yang sangat indah dari Ahlaumenayah. Dari mana orang dapat memandang ke arah dataran-dataran yang subur yang terlentang ke arah selatan hingga Gunung Hermon yang berserbankan salju sepanjang masa. Pendiri istana tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah Muawiyah, penegak Ahala itu, dan istana itu berdekatan dengan Masjid Umayyah, yang belum berapa lama sebelum itu diperindah oleh Al-Walid dan dijadikan menjadi suatu buah seni arsitektur yang sampai kini masih menarik hati orang-orang penggemar keindahan. Singgasana Khalifah yang berbentuk segi empat dan penuh dengan bantal-bantal bersulam, terletak dalam ruangan penerimaan tamu, di atas mana ia duduk bersila sambil mengenakan pakaian yang longgar tatkala menerima audiensi resmi. Di sebelah kanannya berdiri kaum kerabat dari pihak ayahnya, berjejer menurut usia masing-masing. Sedang di sebelah kiri berdiri pula kaum kerabat dari pihak ibu. Bangsawan-bangsawan istana, para penyair dan pelayan-pelayan berdiri di belakang jejeran ini. Audiensi yang lebih resmi lagi dilakukan dalam Masjid Umayyah, masjid yang sampai pada masa sekarang merupakan salah satu masjid yang paling termasyhur di seluruh dunia. Tentulah pada salah suatu audiensi yang demikian itu Khalifah Al-Walid menerima kedatangan Musa dan Tarik, penakluk-penakluk Spanyol itu, bersama-sama dengan tawanan-tawanan dan harta-harta yang dibawanya. Gerakan kemajuan Islam telah mencapai klimaksnya dan kegemilangan ahala Islam yang pertama telah sampai ke zenitnya.